Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Guru ya, Roni, channel matematika. Di sini kita akan membahas yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nah, dalam limit fungsi aljabar itu ada 3 cara untuk mengerjakannya. Yang pertama dengan menggunakan substitusi, yang kedua dengan pemfaktoran, yang ketiga dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas hanya 2 cara ya. Ada cara substitusi, ada cara pemfaktoran. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan. Di sini ada limit. Apa itu limit? Limit adalah nilai pendekatan atau batasan suatu fungsi ya. Jadi nilainya itu pendekatan, nilai pendekatan ya. Di situ ada bentuk umum limit. Perhatikan bentuk umum limitnya ya. Limit, nah limit itu dilambangkan dengan lim. Biasanya tulis limit x mendekati a, x mendekati a, fungsi fx sama dengan L. Nah, jadi nilai x mendekati a, maksudnya nilai x ini nanti mendekati nilai a dari fungsi ini, maka akan menghasilkan nilai L ini. Nilai L yang mendekati ya. Nanti tergantung dari nilai x-nya. Tadi sudah saya jelaskan ada 2 cara yang akan saya jelaskan untuk menjelaskan limit, yaitu ada substitusi dan pemfaktoran. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh ya. Ada 2 contoh, ada contoh A, ada contoh B. Nah, dari contoh A, kalau dengan menggunakan substitusi ya, dengan metode substitusi, perhatikan ini bagaimana cara mengerjakan dengan substitusi. Perhatikan ya. Dengan substitusi di sini ada limit x mendekati 2 dari 2x dikurang 7. Nah, ini yang disebut dengan fx tadi, ini disebut dengan x mendekati, inilah yang disebut dengan nilai limit. Nanti dia ketemu hasil x mendekati. Nah, ketika dia menggunakan substitusi ya, perhatikan dia akan menjadi ini, kita buat di bawah aja ya, sama dengan limit ini x mendekati 2, yang ada variabel x ini kita ganti saja dengan nilai 2. Berarti menjadi 2 dikali 2 dikurang 7. Berapa? 2 kali 2 4 dikurang 7 menjadi negatif 4. Nah, inilah yang disebut dengan nilai limit. Jadi dengan metode substitusi ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Tinggal menggantikan nilai x ini dengan 2, x-nya ganti 2, substitusikan artinya mengganti, maka akan menghasilkan 2 kali 2 dikurang 7 menghasilkan min 4. Itu yang disebut dengan nilai limit ya teman-teman. Nah, dengan syarat nanti ketika kalian menggunakan substitusi, kalau dia dalam pembagian ya. Nah, ini ada contoh yang B. Yang B ini adalah dalam bentuk pembagian. Perhatikan. Kalau nanti dalam bentuk pembagian seperti ini ya, dalam pembagian begini, kalian menghasilkan nilai itu ada tak terhingga dibagi tak terhingga, atau menghasilkan 0 per 0, menghasilkan min tak terhingga ya. Ini adalah bentuk tak tentu dari sebuah limit. Nah, bentuk tak tentu. Ketika dia tak tentu, maka dia tidak bisa menggunakan dengan metode substitusi. Nah, kalau ketemu bentuk yang seperti ini nanti.
Tak terhingga bagi tak terhingga 0 per 0 artinya ini bentuk tak tentu. Tak tentu itu artinya nggak bisa ditentukan berapa nilai limitnya. Nah misalnya ada yang B, coba perhatikan. Ada limit X mendekati 1 ya, dari 3X kurang 1 per X ditambah 1. Nah langsung saja ya, kita substitusi saja langsung. X mendekati 1, kita coba di bagian bawah dulu. X mendekati 1, X nya ganti dengan angka 1, berarti 1 ditambah 1, sini 3, X nya ganti 1 dikurang 1, berapa hasilnya? 3 dikali 1 3 dikurang 1 menghasilkan 2. 1 tambah 1 2, buat dibagi 2 1. Nah jadi nilai limit dari limit X mendekati 1 ini adalah dari fungsi ini dia menghasilkan 1. Inilah yang disebut dengan nilai limit. Ini nilainya ya, hasilnya adalah 1. Kenapa bisa digunakan pemfaktoran? Karena penyebutnya ketika kita masukkan tadi dia tidak menghasilkan nilai 0 atau tidak menghasilkan tidak terhingga. Jadi bisa dengan menggunakan metode bukan pemfaktoran ya, metode substitusi. Artinya substitusi tinggal mengganti nilai variabel dengan limit X yang mendekati berapa. Ini gampang sekali ya untuk substitusi ini. Nah sekarang kita lanjutkan untuk yang contoh untuk pemfaktoran. Nah kenapa ini dia harus menggunakan pemfaktoran yang seperti ini? Kenapa? Perhatikan, jika kita menggunakan substitusi, dari soal ini kita substitusi, kita coba ya, misalnya X mendekati 3, kita ambil yang bawah aja dulu. Cara menguji yang pertama adalah kita ambil penyebut. Ini penyebut, ini pembilang. Kita ambil yang penyebut dulu. Karena ketika penyebutnya itu 0, maka tidak bisa kita mengerjakan dalam bentuk fungsi limit pecahan seperti ini ya. Kalau penyebut 0 ya jelas hasilnya tidak terdefinisi. Kita coba dulu ya. X, limit X mendekati 3. Kita ganti X kuadrat berarti 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 3 ditambah 3. Coba hitung berapa? 3 kuadrat 9 dikurang 12 ditambah 3. Berapa hasilnya? Nah, maka hasilnya adalah 9 tambah 3 12 dikurang 12, maka hasilnya 0. Oh ternyata penyebutnya 0, maka tidak bisa kita kerjakan dengan metode substitusi karena di atasnya juga pasti 0. Ini adalah 3 pangkat 2 dikurang 7 kali 3 ditambah 12. 3 pangkat 3 9, 7 kali 3 21 ditambah 12. Ini tambahkan 21 dikurang 21 ya tetap 0. Nah tadi ada syarat bahwa kalau dia 0 per 0 itu tidak boleh dikerjakan karena dia bentuknya bentuk tak tentu. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Dengan metode pemfaktoran. Nah mungkin kita sudah pernah belajar ya pemfaktoran, kita coba kerjakan dengan cara faktor. Sini ya, kita lanjut aja ke sini. Limit X mendekati 3. Nah X kuadrat dikurang 7X plus 12 per X kuadrat dikurang 4X plus 3. Nah ketika dia menggunakan pemfaktoran, kita buat seperti ini terlebih dahulu. Nah ini pemfaktoran namanya karena dia bentuk persamaan kuadrat ya. Ini kan X kuadrat, kita keluarkan aja dulu X, di sini juga X.
Ini juga X kuadrat, berarti X, di sini juga X. Tinggal kita isi yang di samping-sampingnya ini. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Perhatikan di sini ada angka 12. Jadi dari 12 ini kita cari faktornya. Berapa kali berapa menghasilkan 12? Tapi kalau dijumlahkan harus menghasilkan 7 atau min 7 ya, min 7. Berapa kali berapa menghasilkan 12? Ayo. Ada 2 kali 6. Kemudian ada berapa lagi? 3 kali 4 ya. Nah, kita pakai 3 kali 4. Kenapa 3 kali 4? 3 dikali 4 adalah 12. Kemudian kalau 3 tambah 4 dia menghasilkan 7. Tapi syaratnya dia harus bernilai negatif 7. Bagaimana caranya? 3 ditambah 4 biar jadi negatif 7. Oh, berarti yang negatif ditambah negatif ya, berarti negatif 3 ditambah negatif 4 dia akan menghasilkan negatif 7. Kalau ini berarti dia juga jadi negatif. Nah, karena negatif 3 dikali negatif 4 dia akan menjadi positif 12 positif ya teman-teman. Nah, seperti itu cara membuat faktor. Berarti ada negatif 3, ada negatif 4. Tulis saja negatif 3, negatif 4, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada 3, ada min 4. Nah, sekarang yang 3. Perhatikan yang 3 ya. Perhatikan yang 3 ya. Di sini aja. Tiga ini berapa kali berapa menghasilkan 3? 1 kali 3 ya. 3 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian untuk menghasilkan min 4 berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Tapi syaratnya juga di sini harus negatif 4. Kalau biar dia jadi negatif 4 berarti ini harus dikasih tanda negatif. Berarti di sini juga harus kasih tanda negatif. Berarti ini negatif. Karena negatif kali negatif menghasilkan positif. Berarti faktornya berapa? Negatif 1. Sini negatif 3. Nah, sama dengan ya. Kemudian karena ini sudah sama ya. Perhatikan ini sudah sama, tinggal nih X negatif 3, ini X negatif 3, ini boleh dicoret ya. Tinggal limit X mendekati 3 ya, tinggal limit X mendekati 3 sisanya X dikurang 4 per X dikurang 1. Setelah ketemu begini baru kita mengganti nilai X ini dengan 3 karena sudah kita sederhanakan tadi dengan metode pemfaktoran ya. Kita ganti. Jadi setelah mengganti limitnya hilang. Berarti ganti X 3 dikurang 4 per 3 dikurang 1. Maka hasilnya 3 dikurang 4 negatif 1. 3 dikurang 1 2. Berarti nilai limit dari X kuadrat dikurang 7 ditambah 12 per X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 adalah negatif 1/2. Nah, seperti itu teman-teman cara mengerjakan limit ya. Ini tadi jika dia menggunakan faktor ya. Kalau menggunakan faktor menghasilkan 0/0 maka tidak boleh mengerjakan dengan faktor. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Demikian penjelasan dari saya tentang limit fungsi aljabar. Nanti sesi berikutnya kita lanjutkan dengan metode mengalihkan dengan
akar sekawan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.